Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, 4 sekawan, Rio, Sinta, Budi, dan Maya, selalu mencari sensasi baru, terutama yang berbau misteri dan supranatural. Mereka adalah kreator konten digital yang populer dengan seri video penjelajahan tempat-tempat angker. Kali ini, tujuan mereka adalah Desa Purbasari, sebuah permukiman terpencil yang konon menyimpan kisah-kisah horor legendaris, jauh di pelosok Jawa Barat. Kabar tentang Pesanggrahan Buyut Roso, sebuah bangunan tua yang terbengkalai dengan sejarah kelam, telah lama memancing rasa penasaran mereka. Rio, sang inisiator, berhasil meyakinkan teman-temannya untuk melakukan ekspedisi berani ini. Ini akan jadi konten terbaik kita, guys. Bayangkan, Pesanggrahan Buyut Roso, tempat di mana puluhan tahun lalu seorang bangsawan tewas secara misterius. Serunya penuh semangat saat mereka memuat peralatan ke dalam mobil SUV mereka yang tangguh. Sinta, yang selalu lebih realistis, mengingatkan, "Jangan terlalu bersemangat, Rio. Kita harus tetap waspada. Cerita-cerita di sana bukan sekedar bualan." Budi sibuk memeriksa baterai kamera dan drone, sementara Maya, yang memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal gaib, tampak gelisah. "Aku punya firasat tidak enak tentang tempat ini," bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Perjalanan menuju Desa Purbasari memakan waktu berjam-jam, menembus jalan-jalan berkelok dan hutan pinus yang lebat. Semakin jauh mereka masuk, sinyal ponsel semakin menghilang, digantikan oleh keheningan alam yang mencekam. Pepohonan tua dengan akar menjalar tampak seperti jari-jari raksasa yang mencoba meraih mereka. Langit mulai gelap saat mereka akhirnya tiba di batas desa. Purbasari tampak sepi. Rumah-rumah penduduk sebagian besar terbuat dari kayu, berjejer rapi namun terasa hampa. Tidak ada anak-anak bermain di jalan, tidak ada suara tawa atau obrolan. Hanya angin yang berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa mereka definisikan, sesuatu yang lama dan dingin. Mereka memutuskan untuk mencari penginapan sederhana terlebih dahulu. Di sebuah warung kopi kecil, mereka bertemu dengan Pak Karto, seorang tetua desa dengan sorot mata lelah dan penuh makna. Rio mencoba mengorek informasi tentang Pesanggrahan Buyut Roso. "Pak, kami dengar ada pesanggrahan tua di sini. Pesanggrahan Buyut Roso?" tanyanya ramah. Pak Karto terdiam sejenak, menatap mereka satu persatu dengan tatapan menyelidik. "Kalian anak-anak kota, mencari sensasi ya? Pesanggrahan itu bukan tempat main-main." Sudah banyak yang mencoba masuk, tapi tidak ada yang kembali dengan akal sehat sepenuhnya, jawabnya dengan suara serak. Sinta mencoba meyakinkan, "Kami hanya ingin mendokumentasikan, Pak, untuk konten edukasi sejarah." Pak Karto hanya menggelengkan kepala perlahan. "Sejarah kelam lebih baik tidak diusik. Arwah-arwah di sana tidak suka diganggu." Maya merasakan dingin menjalar di punggungnya. Peringatan itu terasa sangat nyata, bukan sekedar cerita seram untuk menakut-nakuti turis. Namun rasa penasaran Rio dan Budi terlalu besar untuk dihentikan. Malam itu, mereka berempat tidak nyenyak, diselimuti oleh bisikan angin dan bayangan-bayangan yang menari di luar jendela penginapan mereka. Keesokan harinya, meskipun ada peringatan Pak Karto yang menghantui, semangat petualangan mereka tetap membara. Dengan peralatan lengkap, kamera inframerah, perekam suara, dan senter ultra terang, mereka melangkah menuju Pesanggrahan Buyut Roso. Lokasinya tersembunyi di balik semak belukar yang rimbun dan pepohonan beringin tua yang menjulang tinggi, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan dunia. Saat mereka mendekat, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari bersinar terik di atas kepala. Suara jangkrik dan burung seolah menghilang, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga.
Aroma tanah lembab bercampur bau apak kayu lapuk menusuk hidung. Pesanggrahan Buyut Roso berdiri tegak namun rapuh. Sebuah bangunan bergaya kolonial yang megah, namun kini dimakan usia. Jendela-jendela yang pecah tampak seperti mata kosong yang menatap kehampaan. Dan pintu kayu berukir yang dulunya indah, kini berlumut dan hampir roboh. Rio membuka pintu dengan hati-hati, menciptakan decitan panjang yang memekakan telinga. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan, jejak-jejak masa lalu yang tak terjamah. Sinar matahari yang menembus celah-celah atap menciptakan pilar-pilar cahaya, menyingkap partikel-partikel debu yang menari di udara. Budi mulai merekam dengan kameranya, sementara Sinta memeriksa struktur bangunan. Maya, dengan langkah pelan dan mata waspada, merasakan energi aneh di setiap ruangan. Di ruang tamu utama, sebuah meja kayu besar yang lapuk masih berdiri. Di atasnya tergeletak beberapa lembar kertas menguning dan pena bulu yang sudah kering. Rio mencoba mengangkat salah satu kertas, namun Sinta segera menghentikannya. "Jangan sentuh apapun sembarangan, Rio. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi," tegurnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki samar terdengar dari lantai atas. Mereka semua terdiam, saling bertukar pandang. "Itu pasti suara angin," kata Rio, mencoba menenangkan, meskipun ada suaranya sedikit bergetar. Namun suara itu terlalu jelas untuk diabaikan, ritmis dan berat, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di koridor atas. Budi mengarahkan kameranya ke tangga, tapi tidak ada apa-apa. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit di setiap pijakan, memunculkan perasaan tidak nyaman. Di koridor atas, deretan kamar tidur tampak berjejer. Salah satu pintu kamar terbuka sedikit, menampakkan kegelapan di dalamnya. Saat mereka melintasi pintu itu, Maya tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu di sana," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Rio menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam kamar. Kamar itu berantakan. Tempat tidur dengan kelambu robek dan lemari pakaian yang pintunya terlepas. Namun, di sudut ruangan, sebuah boneka porselen tua tergeletak di lantai. Wajahnya retak dan satu matanya hilang, menatap kosong ke arah mereka. Saat senter Rio menyapu boneka itu, mereka semua bersumpah melihat kepala boneka itu sedikit bergeser, seolah menoleh. Jantung mereka berdebar kencang. Sinta, yang biasanya paling tenang, merasakan ketakutan yang mencekik. "Ayo kita periksa ruangan lain dulu," ajaknya, mencoba menarik Rio menjauh. Tapi Rio dengan naluri penjelajahnya malah melangkah masuk. "Kita harus dapat gambar yang bagus," katanya sambil mengarahkan kamera ke boneka itu. Saat Rio membungkuk untuk mengambil gambar lebih dekat, sebuah suara tawa anak kecil yang melengking, dingin dan menusuk gendang telinga, tiba-tiba memenuhi ruangan. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah-olah ada seorang anak kecil berdiri tepat di belakang mereka. Mereka semua berbalik serentak, tapi tidak ada siapa-siapa. Maya menjerit kecil. Budi tanpa sadar menjatuhkan kameranya. Suara benturannya bergema di keheningan. Bulu kuduk mereka meremang, dinginnya tawa itu masih terasa melekat di udara. Mereka bergegas keluar dari kamar. Rasa takut mulai merayapi setiap sendi tubuh mereka. Rio, yang semula skeptis, kini merasakan keraguan yang mendalam. Mereka berlari menuruni tangga, jantung berdebar tak karuan. Ketegangan di antara mereka begitu pekat, terasa lebih berat dari debu yang menyelimuti pesanggrahan. "Apa itu tadi?" tanya Sinta, suaranya tercekat. Rio hanya menggeleng, wajahnya pucat pasi. Budi mengambil kameranya yang jatuh, berharap rekaman tawa itu tertangkap. Maya, dengan mata berkaca-kaca, menunjuk ke arah pintu kamar yang baru saja mereka tinggalkan. Pintu itu kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Mereka yakin meninggalkannya sedikit terbuka. Mencoba mengumpulkan keberanian, mereka memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan. Kali ini lebih berhati-hati.
Mereka menemukan sebuah ruangan di bagian belakang pesanggrahan yang tampak seperti perpustakaan pribadi. Rak-rak kayu yang dipenuhi buku-buku tua berjajar rapi, meskipun beberapa sudah runtuh. Di tengah ruangan sebuah meja kerja yang berantakan dengan tumpukan manuskrip dan peta yang sudah usang. Rio melihat sebuah buku bersampul kulit yang tebal tergeletak terbuka di meja. Halaman-halamannya menguning, tulisan tangan kuno memenuhi setiap lembar. Itu adalah semacam diari atau catatan harian. Diari itu milik seorang wanita bernama Nyi Sekar, seorang selir dari Buyutroso, sang pemilik pesanggrahan. Catatan itu menceritakan tentang kehidupannya yang penuh penderitaan. Nyi Sekar adalah seorang gadis dari desa tetangga yang dipaksa menjadi selir Buyutroso, seorang bangsawan kaya namun kejam dan penuh nafsu. Ia kerap disiksa secara fisik dan mental. Yang paling mengerikan, Nyi Sekar memiliki seorang putri kecil bernama Ayu yang lahir dari hubungannya dengan seorang pemuda desa sebelum ia dipaksa ke pesanggrahan. Buyutroso yang cemburu dan marah menculik Ayu dan menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak pernah disebutkan. Nyi Sekar menuliskan keputusasaannya, rindu tak berkesudahan pada putrinya, dan sumpah serapah yang ia ucapkan untuk Buyutroso dan seluruh keturunannya. Di bagian terakhir diari, ada tulisan tangan yang semakin tidak beraturan, menceritakan bagaimana ia mengakhiri hidupnya sendiri di pesanggrahan itu, setelah tidak sanggup lagi menahan siksaan dan kerinduan pada putrinya. Ia bersumpah akan mencari putrinya dan menghantui siapapun yang berani mengganggu ketenangan tempat itu sampai ia menemukan kedamaian atau sampai Buyutroso membayar perbuatannya. Saat Rio selesai membaca, keheningan yang lebih dalam menyelimuti mereka. Kisah tragis Nyi Sekar membuat bulu kuduk mereka merinding, bukan karena takut, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Jadi, boneka itu mungkin milik Ayu. Bisik Maya, matanya memerah. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Udara menjadi sangat dingin. Napas mereka terlihat mengepul. Lampu senter Rio mulai berkedip-kedip, lalu mati total. Mereka berada dalam kegelapan yang pekat. Suara isakan tangis yang pilu mulai terdengar, sangat dekat. Seolah-olah Nyi Sekar berada tepat di samping mereka. Isakan itu berubah menjadi ratapan yang menyayat hati, penuh duka dan amarah. Kemudian, terdengar suara langkah-langkah kecil, seperti anak kecil yang berlari di sekitar mereka, diiringi tawa yang sama persis dengan yang mereka dengar di kamar boneka tadi. Kali ini, tawa itu tidak lagi polos, melainkan penuh ejekan dan kemarahan. "Senterku mati!" seru Rio panik, mencoba mengocok senternya. Budi mencoba menyalakan lampu flash di kameranya, tapi juga tidak berhasil. Mereka meraba-raba dalam kegelapan total, mencoba mencari jalan keluar. Maya menjerit saat merasakan sentuhan dingin di pergelangan tangannya, seolah ada jari-jari kecil yang mencengkeramnya. "Lepaskan aku!" teriaknya, mencoba melepaskan diri. Sinta mencoba meraih Maya, tapi ia juga merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Aroma melati yang kuat tiba-tiba memenuhi ruangan, bercampur dengan bau anyir darah yang samar. Kepanikan melanda. Mereka mendengar suara buku-buku berjatuhan dari rak, seolah ada yang melemparkannya. Meja kerja terguling dengan suara keras. Mereka terpisah dalam kegelapan dan kekacauan. "Rio, Sinta, Budi, kalian di mana?" teriak Maya, suaranya pecah. Tawa anak kecil itu semakin menjadi-jadi, kini terdengar dari segala arah, memantul di dinding-dinding ruangan. Kemudian, suara wanita yang parau dan penuh dendam berbisik di telinga Rio. "Kau telah mengusikku. Kau akan merasakan penderitaanku." Rio merinding hingga ke tulang sumsum. Ia merasakan sentuhan dingin dan lembut di pipinya,
seolah ada tangan yang membelai. Namun sentuhan itu perlahan berubah menjadi cengkraman yang kuat, mencoba mencekiknya. Ia terhuyung mundur, mencoba melepaskan diri dari cengkraman tak kasat mata itu. Sinta, yang entah bagaimana berhasil menyalakan senter kecilnya, melihat bayangan hitam melintas cepat di depannya, menyerupai sosok wanita dengan rambut panjang terurai. Bayangan itu berhenti di dekat Maya, yang kini tergeletak di lantai. Kejang-kejang, matanya melotot kosong ke atas. Darah segar menetes dari hidungnya. "Maya!" teriak Sinta, berlari menghampiri temannya. Budi, yang akhirnya berhasil menyalakan senter kameranya, melihat Maya meronta-ronta, tubuhnya melengkung tidak wajar. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya berbusa. Yang lebih mengerikan, suara tawa anak kecil itu kini keluar dari mulut Maya. Bukan suaranya sendiri, melainkan tawa yang melengking dan penuh amarah. Tubuh Maya bangkit perlahan, melayang beberapa sentimeter dari lantai. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah mereka. "Kalian akan jadi temanku selamanya di sini." Suara itu, suara Ayu yang keluar dari tubuh Maya, terdengar menyeramkan. Ketiga teman itu terpaku dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Ini bukan lagi sekadar penjelajahan. Ini adalah pertarungan untuk hidup mereka. Rio, Sinta, dan Budi tahu mereka harus segera kabur. Mereka tidak bisa membantu Maya sekarang. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Rio menyeret Sinta yang membeku, sementara Budi dengan cepat mematikan semua rekamannya. Tidak peduli dengan konten lagi. Mereka berlari keluar dari perpustakaan, menuruni tangga yang berderit, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di belakang mereka, suara tawa anak kecil dan ratapan pilu wanita itu semakin menggema, seolah mengejar. Mereka berlari menembus pintu utama yang kini terbuka lebar, keluar dari pesanggrahan Buyut Roso yang terkutuk itu, tanpa memperdulikan semak belukar dan ranting-ranting yang menggores tubuh mereka. Udara luar terasa dingin, namun tidak sedingin kengerian yang baru saja mereka alami. Mereka terus berlari tanpa henti, meninggalkan Maya dan semua peralatan mereka di belakang, sampai mereka mencapai batas desa dan menemukan mobil mereka yang terparkir. Dengan tangan gemetar, Rio menyalakan mesin dan melaju pergi secepat mungkin, meninggalkan desa Purbasari dan pesanggrahan Buyut Roso dalam bayangan cermin spion. Mereka tidak pernah kembali ke sana, dan Maya tidak pernah ditemukan. Kisah pesanggrahan Buyut Roso tetap menjadi misteri yang menghantui. Sebuah pengingat abadi akan bahaya mengusik masa lalu yang kelam, dan harga yang harus dibayar untuk rasa penasaran yang tak terkendali.